Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Kasus lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo tahun 2006 silam memang menjadi salah satu bencana buatan dengan kerugian besar. Sudah 16 tahun hampir berlalu sejak pertama kalinya lumpur ini menyembur dari tanah, tepatnya tanggal 29 Mei 2006. Lantas, dalam waktu yang lama ini, apakah ada perubahan atau paling tidak perbaikan yang signifikan oleh pemerintah? Berikut ini adalah 10 fakta mengenai lumpur lapindo versi Yeni Fakta. Yang pertama, bencana lumpur dengan korban dan kerugian besar. Pada 29 Mei 2006, kegiatan pengeboran oleh PT Lapindo yang menyebabkan tidak stabilnya kondisi tanah di bawah lokasi awal. Kemudian, lumpur yang telah menumpuk sempat ditutup karena terjadi tekanan. Akhirnya, lumpur menyembur dan mulai menggenangi wilayah sekitar pengeboran sampai pemukiman, pertanian, dan perindustrian. Akibatnya, 16 desa di 3 kecamatan terendam lumpur dengan tinggi 6 meter. Lebih dari 25.000 jiwa harus diungsikan, serta lebih dari 600 hektar tanah dengan 1.810 rumah, 18 sekolah, 2 kantor, 15 pabrik, dan 15 masjid serta musola yang terdampak. Yang kedua, volume lumpur semakin bertambah. Awal 2007, volume lumpur semakin bertambah mencapai 7 juta meter kubik. Kemudian pada Mei 2007, ada upaya penghentian semburan lumpur dengan teknik relief well, tetapi batal karena peralatan yang tidak tersedia. Mereka juga beralasan bahwa adanya kekurangan dana selama proses persiapan teknik tersebut. Rakyat kembali terbengkalai. Kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang juga menjadi awal pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS. BPLS dibuat untuk menangani upaya penanggulangan semburan, menangani luapan, serta menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat lumpur. Yang ketiga, lumpur lapindo adalah bencana alam. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT menyatakan semburan lumpur lapindo merupakan fenomena alam yang disebut mud volcano. Kesimpulan tersebut adalah hasil kajian BPPT dalam Lokakarya pada 6 Oktober 2006 dan 20-21 Februari 2007. Pada 17 Maret 2008, Menteri Riset dan Teknologi pada masa itu, Kusmayanto Kadiman pun merekomendasikan temuan BPPT dalam rapat kerja dengan Komisi ke-7 DPR RI. Yang keempat, Peraturan Presiden yang membuat perpecahan. Pada 2009, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menetapkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 40 Tahun 2009 yang ditambah dengan Perpres Nomor 14 2007 yang mewajibkan PT Lapindo Brantas Inc. untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Namun, ganti rugi dibagi dalam 2 kelompok, yakni wilayah yang masuk dalam peta area terdampak akan dibayar oleh perusahaan, sementara desa-desa di luar PAT diberi ganti rugi oleh negara. Namun, proses ganti rugi ini malah menimbulkan masalah sendiri. Akibatnya, pembagian ini pun membuat terjadinya penelantaraan dan perpecahan di tingkat warga. Yang kelima, semburan lumpur diperparah dengan adanya gas metana. Pada 20 September 2010, terjadi semburan gas metana disertai air bercampur lumpur di Kecamatan Porong. Semburan ini juga menunjukkan peningkatan tajam semburan dan tingkat gas metana. Petugas Geohazard BPLS pun berusaha memisahkan metana dengan air dan lumpur dengan separator. Namun, peningkatan semburan pun membuat petugas kesulitan. Gas metana lantas dilepas ke udara bebas sehingga warga yang bertahan di sekitar pusat semburan harus mengenakan masker penutup mulut dan hidung untuk menangkal bau metana tersebut. Kebakaran juga terjadi akibat penggunaan gas metana untuk memasak. Pada tahun yang sama, BPLS masih kebingungan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara ganti rugi pun masih tersendat. Yang keenam, infrastruktur yang semakin lumpuh. Presiden SBY sendiri mengakui bahwa fokus utama mereka selama 5 tahun terakhir adalah menahan luapan lumpur agar tidak terkena wilayah lain. SBY menambahkan,
kalau infrastruktur yang ada di sekitar wilayah yang terkena dampak lumpur masih belum berjalan seperti semula. Maka Presiden pun meminta PT Lapindo Brantas Inc. segera melunasi ganti rugi yang terus tersendat dari tahun ke tahun. Bahkan, SBY ingin lumpur Lapindo bukan menjadi lokasi bencana semata, tapi ingin membuat jalur keluar jangka pendek atau jangka panjang. Salah satu contohnya adalah wisata lokal atau kegiatan penelitian dan pengembangan. Yang ketujuh, kerugian akibat investasi yang ditarik. Pada tahun 2012, seorang dosen di Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Krisnaya Yahya, mengatakan bahwa investasi ke dalam wilayah Jawa Timur tersendat dari hari ke hari. Keraguan para investor terutama pada pembangunan wilayah transportasi, seperti jalan arteri baru sampai jalur kereta. Mereka dianggap takut karena risiko yang masih besar akibat lumpur Lapindo. Krisnayana bahkan mengatakan kalau kerugian dialami provinsi dibagi menjadi dua. Perharinya, provinsi kehilangan 50 miliar rupiah dari kerugian langsung. Sementara kerugian tidak langsung maksud kami mencapai hampir 500 miliar per hari. Yang kedelapan, ogoh-ogoh dan patung untuk mengenang tahun ke-7. Masyarakat yang tinggal dalam wilayah Porong kembali merayakan dengan demo di lokasi lumpur Lapindo. Ogoh-ogoh berbentuk seperti seorang politisi yang merupakan bagian dari PT Lapindo Brantas, yaitu Abu Rizal Bakri. Selain itu, mereka pun membuat patung-patung yang ditanamkan di dalam lumpur. Patung-patung tersebut menggambarkan korban-korban yang ditutupi dengan lumpur. Korban-korban tersebut seperti membatu akibat lumpur yang mengeras. Protes tersebut juga sebagai pengingat bagi perusahaan dan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah yang telah terjadi 7 tahun yang lalu. Yang kesembilan, lokasi hunian baru yang tidak layak. Pertengahan 2014, lokasi lumpur Lapindo sempat kembali meluap akibat tanggul yang semakin tidak stabil. Warga bahkan telah meminta BPLS untuk memperbaiki tanggul agar tidak terjadi hal serupa. Akibat luapan tersebut, rumah yang ada di lokasi PTA pun terkena lumpur panas. Pada Mei 2015, 18 kepala keluarga masih bertahan di lokasi PTA dengan rumah yang dibangun oleh PT Lapindo Brantas. Namun, lokasi hunian pun masih tidak layak. Bukan hanya itu, rumah yang dibangun pun tidak layak tinggal. Apabila hujan, warga tidak bertahan di rumah karena takut atap rubuh. Kemudian, kondisi lingkungan yang lembab membuat sering terkikisnya bangunan akibat terendam lumpur. Sebagian besar rumah lantainya sudah ambles dan lebih rendah daripada endapan lumpur. Yang ke-10, lumpur Lapindo mengandung mineral super langka. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menyatakan ada kandungan mineral super langka bernama logam tanah jarang atau LTZ di lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Rare earth elemen ini memiliki banyak manfaat untuk berbagai industri. Jumlah logam langka tersebut belum diketahui secara pasti karena masih mengintegrasikan temuan dengan Puslitbang Tekmira Kementerian SDM. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.